Film dimulai dari wanita yang sedang hamil tua ini yang bernama Mia, dan ditemani sang suami tercinta yang bernama Nico, dan juga berserta masyarakat lainnya yang ikut berimigrasi karena adanya konflik di negara mereka, tepatnya di Spanyol. Mia berimigrasi bersama sang suami dan juga masyarakat lainnya melalui jalur ilegal. Karena jika mereka tetap tinggal di Spanyol akan mati sia-sia dibunuh oleh pemerintah rezim. Sangat kejam sekali. Ibu hamil dan juga anak kecil akan dibunuh oleh para rezim. Nico menyogok sejumlah uang kepada supir untuk ikut ke mobil kargo yang ia akan tumpangi bersama masyarakat lainnya. Singkat cerita, Nico dan istrinya sudah menaiki mobil kargo bersama masyarakat. Mia, seorang wanita hamil tua, terpaksa harus melakukan hal ini jika ingin masih hidup karena para rezim itu tak kenal anak dan ibu hamil. Ia tak segan-segan akan membunuhnya. Nico menenangkan istrinya bahwa yang ia tuju adalah negara Irlandia karena di Irlandia sangat menentang para rezim. Keesokan harinya Mia terbangun, lihat perempuan itu selalu bermain handphone tak kenal mau dimanapun. Alhasil handphonenya diambil oleh petugas. Nico selalu menenangkan istrinya bahwa ia akan berhasil melewati itu semua. Semua yang ada di kontainer ini berharap semuanya selamat. Ketika ingin memulai perjalanan, sang supir kontainer membuka paksa pintu karena sebagian warga di luar masih belum kebagian tempat. Sebagian warga yang belum kebagian tempat langsung dimasukkan walaupun berdesakan. Alhasil Nico harus keluar dari truk kontainer tersebut dan terpisah bersama Mia. Mia sangat frustasi karena berpisah dengan suaminya. Di sisi lain, ada lubang kecil di truk dan Mia melihat Nico bersama warga lainnya menumpangi mobil truk 107. Mia sangat khawatir karena ia sedang hamil tua. Mia langsung menelpon sang suami, apakah baik-baik saja? Tentu saja tidak, karena mereka berdua terpisah saat masa-masa sulit ini. Masyarakat yang bertahan hidup di luar sana berjuang mati-matian melawan pemerintah rezim. Siapa saja yang menentang mereka akan dibunuh. Singkat cerita, mobil truk yang ditumpangi Mia beserta masyarakat lainnya tiba-tiba diberhentikan oleh polisi dan akan diperiksa apakah di dalamnya ada imigran ilegal. Jika ada orang di dalam mobil truk tersebut, tidak segan-segan polisi itu akan membunuh semuanya. Supir truk itu sudah membohongi polisi tersebut bahwa tidak ada orang di dalamnya, namun polisi tersebut masih belum percaya dan akan memeriksanya. Polisi itu masih heran karena truk kargo ini sangat panjang dan lebar, sementara yang dipikirkan polisi itu tempatnya agak kecil, dan polisi itu keluar mengecek kontainer dan mengukurnya. Polisi itu menyuruh anak buahnya menembak bagian kontainer ke dalam. Lalu polisinya tersebut akan mengecek bagian luar. Dan benar saja, polisi itu sangat yakin bahwa ada orang di dalam kontainer tersebut. Polisi itu menyuruh warga keluar dari dalam kontainer dan diiming-imingi akan membebaskan mereka dan tidak akan membunuhnya. Sontak warga pun bingung mengambil keputusan ini karena antara hidup dan mati. Sementara di sisi lain, Mia menaiki box yang ada di dalam kontainer itu dan bersembunyi di dalamnya agar tidak ketahuan. Tiba-tiba salah satu warga keluar dan langsung ditembak oleh polisi tersebut. Mia sangat beruntung karena dia menaiki box barang-barang yang ada di dalamnya. Alhasil dia pun selamat sendirian, sementara warga lainnya langsung ditembak mati oleh polisi tersebut. Sementara anak kecil itu ditembak mati tanpa belas kasihan. Polisi dan anak buahnya langsung membersihkan mayat dan sisa-sisa darah tersebut. Mia langsung panik apakah suaminya masih selamat atau tidak karena mobil yang ditumpangi Mia. Semua warga ditembak mati. Singkat cerita, truk kontainer yang ditumpangi Mia dipindah kontainernya ke dalam kapal kargo.
Mia masih terus mencoba menghubungi Nicole, namun apalah handphone Mia tidak bisa disentuh karena layar kacanya pecah. Terlihat di sisi luar ada petugas kapal kargo. Mia terus memandangi foto bersama suaminya yang tidak bisa dihubungi. Lalu Mia mencari barang berharga dan menemukan alat bor, pisau, dan handphone jadul milik warga yang sudah dibunuh oleh rezim. Mia memakai alat seadanya yang ada di dalam kontainer untuk bertahan hidup. Tiba-tiba kapal kargo bersama kontainer yang Mia tumpangi oleng seketika dan kapal kargo tersebut terguncang oleh ombak. Mia berusaha minta tolong, berharap para petugas yang di luar bisa menyelamatkannya. Namun para petugas yang di luar panik karena ombak yang begitu besar. Mia terus berusaha agar ia bisa diselamatkan. Namun ombak yang besar membuat Mia lemas dan tak berdaya. Ketika ia bergelantungan seketika kapal kargo tersebut miring 90 derajat dan tenggelam. Namun Mia masih selamat karena kontainer yang ia tumpangi mengapung di tengah-tengah lautan. Mia langsung bergegas berlari mencari handphonenya. Namun layarnya masih tetap tidak bisa disentuh. Mia mencoba menggunakan handphone jadul namun tidak ada sinyal. Namun kontainer tersebut berlubang akibat tembakan, membuat kontainer tersebut bocor. Mia berusaha menutupinya dengan lakban. Saat sedang melihat foto keluarganya, tiba-tiba terdengar suara di luar. Mia melihat kontainer 107 yang ditumpangi Nicole mengapung di tengah-tengah lautan dan tenggelam. Lalu Mia langsung bergegas mencari handphone jadulnya dan berharap Nicole bisa dihubungi. Mia pasrah dengan keadaan ini dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri, namun ketika melihat perutnya yang masih berontak, ia tidak jeti. Tiba-tiba Nicole menelpon Mia dan ia masih hidup. Nicole menenangkan Mia agar dia tetap bersemangat untuk hidup dan Nicole berjanji akan menyelamatkan Mia sebisa mungkin. Namun tiba-tiba perutnya Mia kesakitan. Dia akan melahirkan sekarang di dalam kontainer sendirian, di tengah-tengah lautan. Bayinya pun selamat dan akan diberikan nama setelah memberitahu Nicole. Mia mencoba mengebor atap kontainer supaya ia bisa keluar di dalam kontainer untuk mencari sinar matahari. Mia pun kelelahan dan istirahat sejenak karena ia butuh ASI, lalu dia mencari makan dan makan sebanyak mungkin. Ketika sudah merasa kenyang, Mia lanjut mengebor atap kontainer tersebut sampai terbuka dan mendapatkan sinar matahari. Namun bor tersebut baterainya habis dan ia akan menggunakan cara lain. Mia melanjutkan melubangi atap kontainer dengan pisau walaupun memakan cukup banyak waktu. Ketika pasokan makanan habis, ia pun terpaksa mencari ari-arinya yang dibuang ke dalam Tupperware dan memakannya. Seketika ada ikan paus di dekatnya. Mia langsung melihat ke dalam lubang kontainer. Gebrakan ikan paus membuat kontainer tersebut oleng. Mia bermimpi bertemu dengan putrinya bernama Uma yang dibunuh oleh pemerintah. Seketika atap yang dilubanginya meneteskan air hujan dan membuatnya terbangun. Lalu ia bergegas mewadahi air hujan dengan banyak Tupperware. Lalu Mia berlanjut melubangi atap kontainer supaya ia bisa menghirup udara segar serta teriknya matahari. Setelah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya atap kontainer itu pun terbuka. Haru, tangis, sedih, bahagia. Akhirnya bisa merasakan panasnya matahari setelah berminggu-minggu di dalam kontainer. Terombang-ambing di tengah-tengah lautan hampa. Singkat cerita, Mia tidak sengaja membuang popok bayi di laut dan mengundang banyak ikan. Mia berusaha menggapainya namun tidak bisa. Ia menggunakan cara lain,
menombaknya, namun dia bukan penombak yang handal. Ia berusaha semaksimal mungkin namun dia kehabisan tenaganya. Ketika Mia sedang rebahan melihat pesawat yang melintas, ia bergegas mencari kaca di dalam kontainer supaya bisa memantulkan cahaya, namun usahanya terhalang oleh pahanya yang tersangkut dan melukai kakinya. Di saat situasi genting ini, namun ada aja cobaan yang dialami Mbak Mia. Mia harus menjahit sendiri lukanya yang sangat parah dan dapat menyebabkan pendarahan. Setelah menjahit sendiri lukanya yang sangat dalam, sedalam cintaku padamu. Lalu Mia memakai kabel-kabel ini untuk membuat jaring penangkap ikan. Malam pun tiba, singkat cerita jaring ikan yang dibuatnya sudah jadi. Esok pun tiba, Mia langsung bergegas menjaring ikannya. Lalu Mia memakai kain ajaib supaya ikan berdatangan ke jaringnya. Singkat cerita, Mia memakan ikan mentah-mentah. Mia membuang airnya sedikit demi sedikit agar kontainer tidak cepat tenggelam. Ia juga mencoba membuang Tupperware agar orang lain bisa menolongnya. Seketika Nico menelpon Mia kembali dan dia telah tertembak oleh polisi ketika mencoba mencuri kapal feri, namun ia tertembak dan pendarahan tidak bisa diatasi, dan Nico pun berpamitan dengan Mia, lalu ia meninggal dunia. Lalu Mia berusaha membuat sekoci darurat buat bayinya. Seketika burung camar mendekati kontainer itu, tandanya ia sudah dekat menuju bibi pantai atau daratan. Lalu ia bersiap-siap untuk meninggalkan kontainer tersebut karena cepat atau lambat kontainer tersebut akan tenggelam. Lalu ia lupa mengambil foto anaknya masih di dalam kontainer. Ia bergegas mengambil foto tersebut, namun anaknya di luar terombang-ambing oleh ombak, cepat atau lambat mungkin akan hanyut. Ketika sudah mendapatkan foto anaknya, lalu kaki Mia tersangkut sehingga sulit untuk keluar dari kontainer tersebut. Mia berusaha melepaskan ikatan tali yang tersang di kakinya, dan akhirnya terlepas. Ketika Mia sudah keluar dari kontainer, namun sang buah hati malah hanyut terbawa ombak. Lalu ada ikan paus melintas menyemprotkan airnya dan mengenai Noah, dan Noah pun menangis. Dan Mia pun kembali menemukan sang buah hati. Mia membuang sisa bangkai ikan yang ia tangkap sehingga mengundang burung camar. Ketika sepasang suami istri sedang berlayar, pandangannya teralihkan kicauan burung camar. Suami istri itu mendekati burung camar, namun pandangannya terfokus ke kotak yang mengapung. Lalu pasangan suami istri itu mengambil kotak tersebut, dan ternyata ada bayi di dalamnya. Lalu ia bergegas untuk menyelamatkannya. Pasangan suami istri itu bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Ada seikat tali yang mengurainya ke dalam lautan, dan ternyata orang yang diduga anak bayi yang terombang-ambing di lautan tersebut. Lalu ia bergegas menolongnya kembali dan memberikan napas buatan. Dan tidak terduga ternyata Mia masih hidup beserta anaknya juga, semuanya selamat dan penonton lega. Dan penolong itu langsung bergegas menelpon tim SAR untuk menangani pertolongan tim medis. Dan film pun selesai.